Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yesa Anggreni dari kelas 1F dengan NIM 151422137. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai pendekatan proses kelompok dan pendekatan emosional. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok atau grup proses abstrak disebut juga pendekatan sosio-psikologis, yang merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dengan pengoptimalan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok, yakni untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik. Nah, pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologis, sosiologis, dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok dalam pengelolaan kelas didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi, sosial, dan dinamika kelompok. Nah, di sini penggunaan pendekatan proses kelompok menekankan pentingnya ciri-ciri kelompok yang ada di dalam kelompok kelas dan saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Hasibuan dan Mojiono mengungkapkan bahwa pendekatan kelompok agar memiliki suatu ikatan yang kuat memerlukan beberapa unsur antara lain. Yang pertama, tujuan kelompok. Tujuan kelompok dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Setiap kelompok dalam kelas harus mengetahui tujuan dari dilakukannya suatu kegiatan kelompok. Dengan begitu, peserta didik akan lebih memahami dan tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, aturan. Aturan dapat berarti batasan perilaku yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh anggota kelas, baik guru maupun peserta didik. Dalam membuat peraturan, guru hendaknya bersikap demokratis. Aturan harus merupakan suatu kesepakatan antar guru dengan peserta didik. Aturan yang dibuat secara bersama-sama biasanya akan lebih dipatuhi dibanding guru membuat kebijakan secara otoriter. Yang ketiga, pemimpin. Guru merupakan pemimpin utama dalam kelas. Sebagai pemimpin, hal utama yang harus dilakukan adalah menjelaskan tujuan kelompok. Selain itu, dalam rangka menciptakan dan memelihara suasana kerja kelompok yang sehat, tugas lain adalah mendorong dan mempererat partisipasi, kerjasama, mengurangi ketegangan, dan memperjelas partisipasi serta menerapkan sanksi. Pemudahan merupakan tingkah laku pengelolaan yang mengembangkan atau mempermudah dan perkembangan kondisi-kondisi positif di dalam kelas. Sedangkan pemertahanan merupakan tingkah laku pengelolaan untuk mempertahankan kondisi-kondisi efektif di dalam kelas. Yang pertama, pemudahan. Terdapat 4 kegiatan pemudahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan pendekatan proses kelompok di kelas, yaitu mengusahakan terbinanya kesatuan dan kerjasama, mengembangkan aturan dan prosedur kerja, menerapkan cara-cara pemecahan masalah, dan menyesuaikan pola tingkah laku kelompok atau yang kurang diinginkan yang selama ini ada di dalam kelompok kelas. Yang kedua, mempertahankan atau main action. Terdapat 3 cara untuk mempertahankan serta memperbaiki kondisi efektif di dalam kelompok kelas, yaitu mempertahankan dan memperbaiki semangat, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah manajemen kelas. Nah, kelebihan dari pendekatan proses kelompok yaitu dengan berhasil terciptanya kelompok ini,
maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas, sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Kekurangannya yaitu dari pendekatan proses kelompok ini apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswa tidak merasa adanya kebersamaan antar mereka. Dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakar pada suatu psikologi penyuluhan klinik dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pendidik. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan mengajarkan yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antar manajemen kelas. Hal-hal yang meliputi kondisi sosio-emosional. Yang pertama, tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan guru yang lebih menekankan pada sikap demokratis lebih memungkinkan terbinanya sikap persahabatan guru dan siswa dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu terciptanya iklim yang menguntungkan bagi belajar yang optimal. Yang kedua, sikap guru. Sikap guru dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan dapat diperbaiki. Kalaupun guru terpaksa membenci, bencilah tingkah laku siswa dan bukan membenci siswanya itu sendiri. Terimalah siswa dengan hangat sehingga ia insyaf dengan akan kesalahannya. Yang ketiga, suara guru. Suara guru, walaupun bukan faktor yang besar, turut mempunyai pengaruh besar dalam belajar. Suara yang melengking tinggi atau senantiasa tinggi atau demikian rendah sehingga tidak terdengar oleh siswa secara jelas dari jarak yang agak jauh akan mengakibatkan suasana gaduh. Keadaan seperti itu juga akan membosankan sehingga pelajaran cenderung tidak diperhatikan. Yang keempat, pembinaan hubungan baik. Pembinaan hubungan baik antara guru dan siswa dalam masalah manajemen kelas adalah hal yang sangat penting. Dengan terciptanya hubungan yang baik, guru-siswa senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimistik, realistik dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan, serta terbuka terhadap hal-hal yang ada pada dirinya. Adapun kelebihan dari pendekatan sosio-emosional, yaitu siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi, serta hubungan antar siswa-siswa dan guru dapat tercipta dengan baik, dan guru merasa mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal, karena kegagalan dapat mematikan motivasi dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Kekurangan dari pendekatan emosional adalah ketidakmampuan seorang guru dalam menciptakan iklim di dalam kelas yang akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Baik, demikianlah pemaparan materi mengenai pendekatan proses kelompok dan pendekatan emosional. Sekian dan terima kasih.